Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alberta Vanessa Mega Putri, NIM 20D10068 dari kelas 2 Manajemen Teologi Moral. Hari ini saya akan menyampaikan ringkasan dari buku berjudul Melindungi Martabat Manusia halaman 37 sampai 67. Yang pertama, fase kehidupan manusia sebagai paradoks moralitas. Awal kehidupan dan kepribadian, faktor pembentuk kepribadian yang menentukan kemanusiaan. Manusia terjadi karena pembuahan sperma dan sel telur. Dengan sederhana, bisa dibilang jika tidak terjadi pembuahan, maka tidak akan ada manusia. Menurut John B. Watson, Ivan Pavlov, B.V. Skinner menekankan teori bahwa perilaku manusia disebabkan karena reaksi terhadap pengaruh sosial. Watson, Pavlov, dan Skinner terkenal dengan teori pembelajaran manusia melalui pengaruh sosial. Psikolog sosial sendiri meyakini bahwa pemicu utama perilaku manusia adalah pengaruh sosial. Dan menurut sudut pandang psikolog sosial, fakta menyebutkan bahwa ketakutan, kebahagiaan, dan emosi lain yang dialami manusia selalu didapatkan dari pengalamannya belajar dari aksi-reaksi sosial yang dialami sehari-hari mulai dari kandungan bayi, remaja, hingga dewasa. Secara alami, interaksi individu dengan teman, keluarga, dan orang di sekitarnya. Kepribadian yaitu konsep diri yang dihayati terus-menerus selama bertahun-tahun sejak manusia dalam kandungan sampai ia menjelang kematian. Akan mengendap di dalam individu menjadi kepribadian atau biasa disebut personality. Beberapa contoh definisi kepribadian. Yang pertama, kepribadian adalah kehidupan seseorang secara keseluruhan sepanjang usia, individual, unik, usaha mencapai tujuan, kemampuannya bertahan dan membuka diri, kemampuan memperoleh pengalaman, menurut Stern. Kedua, kepribadian adalah pola trait yang unik dari seseorang, menurut Guilford. Yang ketiga, kepribadian adalah seluruh karakteristik seseorang atau sifat umum banyak orang yang mengakibatkan pola yang menetap dalam merespons suatu antusias, menurut Pervin. Yang keempat, kepribadian adalah suatu lembaga yang mengatur organ tubuh yang sejak lahir sampai mati tidak pernah berhenti terlibat dalam pengubahan kegiatan fungsional, menurut Murray. Yang kelima, kepribadian adalah pola khas dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang membedakan orang satu dengan lain dan tidak berubah lintas waktu dan situasi, menurut Pares. Kemudian ada fase kedewasaan sebagai konflik moralitas. Yang pertama, definisi masa dewasa. Seseorang yang disebut dewasa seharusnya berada dalam posisi yang matang. Orang dewasa seharusnya bahagia, atau setidaknya ia mampu mengendalikan diri dalam area kebahagiaan yang stabil. Yang kedua, ada krisis masa dewasa awal umur 20 sampai 40 atau 45 tahun. Erikson mengatakan apabila seseorang berkembang dengan baik dan sehat ke usia dewasa, maka sebaiknya ia memperhatikan tahap konflik perkembangan dewasa awal. Manusia dewasa awal bahagia apabila menemukan intimaki, tetapi sebaliknya manusia dewasa awal mengalami ketidakbahagiaan apabila gagal menjalin relasi dan menemukan isolation. Pada tahap dewasa awal ini bisa dikatakan krisis terbesar yang dialami seseorang adalah masalah kerinduan untuk berelasi yang hangat. Itulah mengapa banyak usia pernikahan dimulai pada usia ini. Yang ketiga, krisis masa dewasa madya 40 atau 45 tahun sampai 65 tahun. Erikson mengatakan apabila seseorang berkembang dengan baik dan sehat ke usia dewasa, maka sebaiknya ia memperhatikan tahap konflik perkembangan dewasa madya, tahap ketujuh perkembangan manusia, yakni generativity versus stagnation. Manusia dewasa madya bahagia apabila mampu mewariskan sesuatu dan bergenerativity. Sebaliknya, mereka tidak bahagia apabila tidak mewariskan apa-apa pada kehidupan dan menemukan stagnation. Yang kedua, moralitas terhadap manusia berkebutuhan khusus. Moralitas dan orang berkebutuhan khusus.
Tidak ada manusia yang sepanjang usia sempurna. Ada kemungkinan manusia bermoral berubah menjadi manusia tidak bermoral, atau sebaliknya, manusia tidak bermoral bisa berubah menjadi manusia bermoral dan bertanggung jawab karena ada intervensi tertentu. Para psikolog klasik akan berdebat ada dua penyebab utama perubahan perilaku seseorang yang mempengaruhi moralitas. Yang pertama, genetik atau lingkungan. Ilmuwan dari kalangan neurologis menemukan faktor lain, yakni otak. Menurut mereka, dinamika otak manusia ternyata juga mempengaruhi perilaku serta perubahannya. Ukuran sebuah area pada otak berhubungan erat dengan kepribadian seseorang. Konsekuensi kerusakan neurologis terhadap moralitas. Cedera otak atau trauma dapat menghasilkan berbagai gejala kognitif dan perilaku. Ini pasti berpengaruh terhadap perkataan dan perbuatan manusia ke depannya. Cirinya yaitu pertama, orientasi gangguan, misalnya kesulitan untuk mengatakan yang kanan atau kiri. Kedua, gangguan memori. Orang ini lupa peristiwa, terutama yang baru-baru dialami kadang-kadang, atau menciptakan kenangan untuk mengisi kesenjangan dan mungkin menunjukkan gangguan kemampuan untuk belajar dan menyimpan informasi baru. Yang ketiga, gangguan fungsi intelektual. Orang ini kesulitan untuk pemahaman, sulit beradu argumen, perhitungan, dan pengetahuan umum mungkin akan terpengaruh. Yang keempat, gangguan penilaian. Memiliki masalah dengan keputusan. 5. Pengaruh labil dan dangkal. Orang tertawa atau menangis terlalu mudah dan sering tidak tepat. Yang keenam, kehilangan ketahanan emosional dan mental. Orang ini cukup baik dalam keadaan normal, tetapi stres dapat menyebabkan kerusakan pengendalian diri, reaksi emosional, dan stres bisa bertambah jika dampak sosial muncul. Yang ketujuh, lobus frontal syndrome. Sekelompok karakteristik kepribadian sering mengikuti penghancuran frontal lobe jaringan melalui operasi tumor atau cedera. Yang ketiga, coping stress. Definisi stres secara pesimis berarti stres adalah penyakit mental yang mampu membawa manusia mengalami penurunan energi kehidupan. Orang ini dapat dilihat dari yang pertama, gejala fisik, kedua, gejala emosional, ketiga, gejala sosial, dan keempat, gejala kognitif. Peran doa dalam coping stress. Kuliah ini membicarakan tentang teologi moral. Teologi adalah pengetahuan tentang Tuhan atau pencipta. Pengaruh komunitas doa terhadap perilaku anggotanya adalah dalam coping stress akan sangat terkait dengan perubahan cara berpikir, berkata, berperilaku individu yang tergabung di dalamnya. Kelompok dapat menjadi berguna untuk individu, namun juga bisa menjadi beban bagi individu. Hal ini tergantung sifat dari kelompok dan kesadaran individu masuk dalam suatu kelompok. Demikian ringkasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.